Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fajar, mahasiswa program studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora dari Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan NIM 221104040003. Baik teman-teman, saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu arkeologi, apa itu definisi arkeologi, tujuan dari arkeologi, dan hakikat dari arkeologi itu sendiri. Baik teman-teman, saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai definisi dari arkeologi. Definisi arkeologi itu pengertian mendasar mengenai arkeologi dapat dimengerti dari bentukan kata arkeologi. Arkeo yang berarti kuno dan logos yang berarti ilmu. Sehingga dari pengertian mendasar tersebut, arkeologi bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari perihal kuno atau biasa juga disebut dengan ilmu kepurbakalaan, penelusuran masa lampau mengenai suatu masyarakat. Arkeologi menggunakan peninggalan material sebagai acuan dalam penelitian, maka arkeologi disebut juga dengan ilmu sejarah kebudayaan material. Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia di masa lampau melalui kajian sistematis atas data bendawi yang ditinggalkan. Oleh sebab itu, kegiatan yang paling penting dari pengertian arkeologi sebagai ilmu adalah proses ekskavasi, yaitu melakukan kegiatan mengumpulkan benda-benda dari dalam tanah melalui penggalian untuk mengungkap kehidupan manusia di masa lampau. Dalam kesimpulan ini, seorang arkeolog yaitu Stuart Pigott, sebagaimana dikutip oleh UK Chandra Sasmita, menyatakan bahwa arkeologi as history. Secara umum, arkeologi adalah ilmu yang mempelajari manusia beserta kebudayaan-kebudayaan yang terjadi di masa lalu melalui peninggalannya. Secara khusus, arkeologi adalah ilmu yang mempelajari budaya masa lampau yang sudah berusia tua, baik pada masa prasejarah yaitu sebelum mengenal tulisan maupun pada masa sejarah yaitu setelah mengenal tulisan. Perlu penggabungan ilmu arkeologi dengan ilmu sejarah bertujuan untuk memperkaya gambaran tentang aktivitas kehidupan manusia di masa lampau. Hal ini tentu saja berkaitan dengan upaya mengungkap masa lampau umat manusia dengan bertumpu kepada peninggalan berupa benda. Dapat disimpulkan bahwa arkeologi adalah salah satu disiplin ilmu sosial yang menggunakan metode dan teknik khusus bertujuan untuk menjelaskan proses budaya melalui materi yang ditinggalkan oleh manusia sebagai sumber informasinya. Penjelasan saya yang kedua yaitu mengenai tujuan arkeologi. Berangkat dari pengertian di atas, maka objek penelitian arkeologi adalah segala sesuatu yang dibuat, digunakan, dan ditinggalkan oleh manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dalam ilmu arkeologi dikenal sebagai artefak, yaitu benda buatan manusia yang dapat dipindahkan. Fitur yaitu benda buatan manusia yang tidak dapat dipindahkan. Sedang ekofag yaitu benda alam yang mempunyai kaitan dengan kehidupan manusia. Lebih lanjut, artefak diklasifikasi ke dalam 3 hal yaitu teknofag yaitu kelompok artefak yang memiliki konteks fungsional primer terhadap pola-pola penyesuaian manusia dengan lingkungan alam. Sosiofag yaitu kelompok artefak yang secara langsung berkaitan dengan sistem sosial yang berlaku pada masyarakat tertentu. Dan ideofag yaitu kelompok artefak yang dibuat berbasis pada sistem ideologi dan agama suatu masyarakat tertentu. Secara sederhana, pelaksanaan penelitian arkeologi diawali dengan pengumpulan data, kemudian pengolahan data, dan selanjutnya memberikan interpretasi atau melakukan eksplanasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik khusus yaitu dapat dengan melakukan survei maupun teknik yang lebih mendalam yaitu ekskavasi atau penggalian. Data yang dimaksud yaitu segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang proses budaya berkaitan dengan teknik perolehan data melalui penggalian.
Piggott mengemukakan bahwa seorang arkeolog tidak hanya menggali untuk memperoleh benda budaya, akan tetapi menggali makna yang terkandung di balik benda tersebut. Kemudian dilakukan pengolahan data menyangkut benda budaya tersebut, mulai dari apa nama benda tersebut, terbuat dari apa benda tersebut, bentuknya bagaimana, siapa pembuatnya, apa fungsinya, berasal dari mana, kapan benda itu dibuat, serta informasi awal lainnya tentang benda tersebut. Setelah dilakukan pengolahan data, maka tahap akhir yaitu melakukan interpretasi atau eksplanasi yang bertujuan untuk menarik generalisasi proses budaya. Tujuan akhir dari penelitian arkeologi seperti dikemukakan oleh Binford, yaitu 1. Merekonstruksi sejarah kebudayaan, 2. Merekonstruksi tingkah laku, yang 3. Menggambarkan proses perubahan budaya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai konsep, teori, dan hakikat kerja arkeologi. Arkeologi bertujuan untuk memahami budaya manusia, maka ilmu ini termasuk ke dalam kelompok ilmu humaniora. Meskipun demikian, terdapat berbagai ilmu bantu yang digunakan, antara lain sejarah, antropologi, geologi, ilmu tentang lapisan pembentuk bumi yang menjadi acuan relatif umur suatu temuan arkeologis. Ada geografi, arsitektur, paleoantropologi, dan bioantropologi, ada fisika, dan ada ilmu metalurgi atau ilmu yang membahas tentang unsur-unsur suatu benda logam, serta ada filologi, yaitu ilmu yang mempelajari naskah lama. Arkeologi pada masa sekarang merangkum berbagai bidang yang berkaitan. Sebagai contoh, penemuan mayat yang dikubur akan menarik minat pakar dari berbagai bidang untuk mengkaji tentang pakaian dan jenis bahan yang digunakan, bentuk keramik dan cara penyebaran, kepercayaan melalui apa yang dikebumikan bersama mayat tersebut. Pakar kimia yang mampu menentukan usia galian melalui cara seperti metode pengukuran karbon 14, sedangkan pakar genetik yang ingin mengetahui pergerakan perpindahan manusia purba meneliti DNA-nya. Secara khusus, arkeologi mempelajari budaya masa lampau yang sudah berusia tua, baik pada masa prasejarah yaitu sebelum dikenalnya tulisan, maupun pada masa sejarah yaitu sesudah dikenalnya tulisan. Pada perkembangannya, arkeologi juga dapat mempelajari budaya masa kini sebagaimana dipopulerkan dalam kajian budaya bendawi modern. Bergantung pada benda-benda peninggalan masa lalu, maka arkeologi sangat membutuhkan kelestarian benda-benda tersebut sebagai sumber data. Oleh karena itu, kemudian dikembangkan disiplin lain, yaitu pengelolaan sumber daya arkeologi, atau lebih luas lagi adalah pengelolaan sumber daya budaya. Berangkat dari kesimpulan oleh Binford mengenai tujuan akhir dari penelitian arkeologi yang diantaranya yaitu merekonstruksi sejarah kebudayaan, merekonstruksi tingkah laku, dan menggambarkan proses perubahan budaya. Maka sebagai upaya mencapai tujuan itu, dalam perkembangan arkeologi muncul dua paradigma utama yang selama ini menjadi acuan pengikutnya. Kedua paradigma tersebut adalah sejarah budaya yang didukung oleh arkeologi tradisional dan proses perubahan budaya yang dianut oleh arkeologi baru atau disebut arkeologi prosesual. Berbeda dengan arkeologi tradisional yang menggunakan pandangan normatif, maka arkeologi prosesual lebih menekankan pada pandangan sistemik. Cara mengoperasikan pandangan sistemik menuntut suatu strategi penelitian lapangan yang tepat dengan melalui pendekatan konjungtif yang tidak hanya menganalisis setiap benda arkeologi buatan manusia yang terdapat di suatu situs, tetapi juga menyertakan ekofag, yaitu benda alam biotik maupun abiotik. Mundarjito menuturkan pada tahun 1970-an, perkembangan arkeologi pada dasarnya tidak bergeser banyak dari pandangan new arkeologi dan tetap berfokus pada penelitian prosesual. Baru pada akhir-akhir ini ada pandangan baru,
yang sering disebut sebagai pasca prosesual. Sebagaimana diketahui, penelitian arkeologi prosesual didasarkan atas metodologi penelitian deduktif yang menggunakan rancangan penelitian formal sebagai awal. Perumusan hipotesis yang eksplisit dan yang dapat diuji, serta menguji hipotesis dengan data yang telah dikumpulkan. Seringkali hipotesis awal dibuat berdasarkan data yang diperoleh melalui strategi induktif sejarah kebudayaan. Arkeologi pasca prosesual berkembang ke dalam apa yang dinamakan Hodder sebagai arkeologi struktural atau arkeologi kognitif, yang terutama memberi peran kepada ide dan simbol kebudayaan masa lalu dalam melakukan eksplanasi. Mereka berpendapat bahwa kebudayaan arkeologi diciptakan oleh para pendukungnya, yaitu social constructs, sehingga perlu dipertanyakan apakah penjelasan kita sekarang sudah benar atau pendekatan Emig. Arkeologi struktural berupaya menganalisis pola-pola kebudayaan seperti pendekatan normatif dan transformasinya. Selain itu, terdapat pula arkeologi kritikal yang menganggap bahwa tinggalan arkeologi senantiasa mengandung bias dan tidak mungkin dapat dijelaskan secara objektif karena tergantung sekali pada siapa, mengapa, dan untuk apa sesuatu dijelaskan. Kemudian, arkeologi kontekstual dan interpretif yang memandang bahwa tinggalan arkeolog hanya memiliki arti apabila dilihat dari konteksnya, serta arkeologi prosesual kognitif yang melihat bahwa kognisi yang ada pada diri manusia amat berperan dalam proses perubahan budaya. Data arkeologi merupakan cerminan tingkah laku masa lampau yang telah bias, untuk diperlukan pengetahuan tentang bagaimana benda-benda itu terbentuk sehingga menjadi seperti yang didapatkan sekarang. Apabila ingin mengungkapkan maknanya dalam arti yang luas, proses yang membentuk data arkeologi sehingga seperti sekarang di lain penggarapan statistik. Selain itu, sejumlah data arkeologi adalah data yang merupakan unikum, sehingga dengan sendirinya tidak dapat didekati secara kuantitatif dan akan mempunyai arti apabila didekati secara kualitatif dengan membahasnya dari segi perbandingan kualitatif di antara sesamanya serta kesesuaian atau penyimpangannya. Apakah hakikat kerja arkeologi? Menurut Tanudirjo mengemukakan bahwa kerja arkeologi sebenarnya sama dengan pemulung. Pernyataan ini berangkat dari kerangka pikir Schiffer tentang proses transformasi budaya. Dalam kerangka pikir ini ada dua konteks utama yang dapat menjelaskan keberadaan sumber daya budaya, yaitu konteks sistem dan konteks arkeologi. Konteks sistem adalah lingkungan budaya yang masih berlangsung dalam konteks ini. Sumber daya budaya masih berperan aktif dan dipergunakan oleh masyarakat. Konteks arkeologis adalah lingkungan, tempat sumber daya budaya baik yang tangible maupun yang intangible sudah tidak digunakan lagi, sehingga lebih tepat disebut sumber daya arkeologi. Dengan demikian, untuk dapat mengungkap makna di balik sumber daya arkeologi yang ada saat ini, harus memahami konteks sistemnya. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.